Salam, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat Advent dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kami masing-masing. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kita bernyanyi. Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorai-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion,
Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan janganlah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbengah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, ku puji ku sembah ketuhanku penebus. Tuhan pimpin harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Advent ketiga pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Nats kita pada hari ini yaitu dari Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membacakannya kepada kita.
Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita sukacita sering kita terima, entah itu berupa kelahiran seorang bayi atau cucu, hadiah atau undian dari bank, beasiswa, dan lain-lain. Tidak mungkin kita simpan dalam hati dan nikmati sendiri. Sukacita itu akan menjadi luapan syukur tak terbendung yang akan mendorong kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Perasaan itulah yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel melantunkan puji-pujian kemuliaan bagi Allah. Apa alasan mereka? Pertama, bersyukur untuk Allah yang adil sekaligus kasih. Itu kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 3. Bersyukur karena Allah telah menumpahkan murkanya. Dia juga menyelamatkan dan menghibur umatnya. Israel mengakui bahwa murka Allah itu adil. Murka Allah tidak dimaksudkan hanya untuk menghukum, melainkan untuk mendisiplin dalam kasih. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang baik, meskipun Ia memberikan hukuman. Murka Allah tidak berlangsung untuk selamanya. Umat Allah dapat percaya dan berharap kepadanya serta menyerahkan segala rasa takut mereka. Allah adalah satu-satunya kekuatan, pengharapan, dan keselamatan. Kedua, bersyukur untuk perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Bisa kita baca dari ayat 4 sampai ayat 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, kamu yang dalam bentuk jamak di sini adalah seluruh umat Israel yang telah dipersatukan kembali. Mereka saling berseru untuk memanggil, memasyurkan, dan memperkenalkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Sebab besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Dialah yang menguasai bangsa-bangsa dan seluruh bumi. Mengajak bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang baik adalah tugas semua orang percaya yang sudah lebih dahulu merasakan kasih dan kebaikannya. Ketiga, bersyukur untuk Allah yang transenden sekaligus imanen. Ini bisa kita baca dari ayat 6. Allah yang kita puji dan sembah adalah Allah yang Maha Kudus, juga Allah yang agung yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain bersyukur, perasaan sukacita juga terlihat dengan bermazmur serta berseru dan bersorak-sorak. Bermazmur adalah aksi yang dilakukan umat Israel sebagai luapan kebahagiaan yang tidak sanggup mereka tutupi terhadap dunia sekelilingnya. Karena begitu sukacitanya,
seluruh dunia harus mengetahui, segala bangsa harus turut menyaksikan bahwa kuasa Allah ajaib. Dengan bermazmur, perbuatan Allah diceritakan kepada seluruh bumi. Lalu berseru dan bersorak-sorak adalah lambang kemenangan, di mana meskipun dalam keterpurukan, tetapi Yang Maha Kudus justru memberikan dirinya hadir di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Maha Kudus turut merasakan penderitaan umatnya dan senantiasa berjanji menyatakan keselamatan bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah setiap hari kita mengingat bahwa Allah itu keselamatan kita, yang selalu baik bagi kita dan selalu ada bagi kita. Bersyukurlah untuk kasih dan keadilannya, perbuatannya yang ajaib, serta kekudusan dan penyertaan Allah dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang senantiasa memberikan sukacita kepada kami, khususnya kami boleh sampai kepada Advent ketiga pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, di dalam kami menanti-nantikan Sang Juru Selamat, kami selalu bersukacita di dalam Engkau, dimanapun kami berada dan apapun yang kami hadapi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, ajar kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu berkati pelayanan demi pelayanan di Gereja-Mu HKBP Resort Tanjung Priok Tuhan, secara khusus pelayanan firman-Mu, agar semuanya itu mampu menjadi berkat Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang bersukacita karena Tuhan memberikan pertambahan usia. Biarlah Tuhan Engkau ingatkan mereka agar senantiasa mengucap syukur. Semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan Engkau jamah tubuh jiwa roh mereka. Engkau Tuhan berikan kekuatan, Engkau berikan semangat, dan Engkau yang memulihkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan Engkau Tuhan yang berkati setiap proses pengobatan yang mereka jalani, sehingga mereka boleh Tuhan merasakan bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter, tiada yang mustahil bagimu. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang berduka, yang mengalami pergumulan. Kau Tuhan yang menopang iman percaya mereka, agar mereka senantiasa Tuhan merasakan Engkau adalah sahabat kami yang sejati, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami di saat kami menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan, dan juga kedukaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan kami dari setiap dosa kesalahan kami, agar kami semakin Engkau layakkan menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Segenap derita, Anda selalu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Advent ketiga. Biarlah senantiasa sukacita yang dari Tuhan menjalani kehidupan kita, dan kita merasakan bahwa berkat-Nya selalu hadir dan nyata dalam hidup kita. Shalom.